Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi dhawil fadaili wal karamat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah yang tidak henti-hentinya selalu Allah berikan dalam hidup dan kehidupan kita. Kalaulah kita mampu bersyukur, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan senantiasa menambah rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Tetapi kalau kufur, maka ingatlah sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad yang akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ta'zim dan keikraman kami kepada pengurus masjid, kepada guru-guru kami yang berhadir, begitu juga kepada seluruh jamaah syiar muhibbah subuh rahimakumullah. Di antara sebagian dari tanda-tanda kiamat adalah waktu, zaman atau masa yang terasa semakin pendek. Rasa-rasanya baru saja kita berada di tahun 1443 Hijriah. Namun kini kita sudah memasuki tahun 1444 Hijriah. Terasa seakan-akan kita baru saja berada di bulan Juli. Kenyataannya kini kita sudah memasuki bulan Agustus. Rasa-rasanya baru saja kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Kini kiranya sebentar lagi dengan penuh syukur kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-77. 3 hari yang lalu dalam rapat kedinasan, saya mendengar percakapan antara 2 orang sahabat yang sudah lama tidak berjumpa. Salah seorang bertanya, "Apa kabar?" "Baik, alhamdulillah, sehat." "Kiban mantang trip masa kerja ron sebagai PNS? Masih lama masa kerja? Masih lama memasuki masa pensiun?" Jawab kawan yang satunya lagi, "Saya akan memasuki
masa purna tugas, masa purna bakti pada bulan 12 ini. Dia berkata, seakan-akan saya baru saja diangkat menjadi PNS. Seakan-akan saya baru saja bertugas sebagai abdi negara. Nekun legotnya. Hanjan ta chen kuno siga, ta grup gede siga, kai tamang masa pensiun. Ini menandakan bahwasanya waktu, zaman, masa terasa sangat cepat berlalu. Dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yataqaraba az-zaman." Fatakunu sanatu kasyahri wasyahru kal jumu'ati wa takunul jumu'atu kal yaumi wa yakunul yaumu kasa'ati wa takunus sa'atu kadharmati binnar. Hari kiamat tidak akan datang sebelum waktu saling berdekatan. Waktu semakin cepat berlalu. 1 tahun terasa bagaikan 1 bulan. 1 bulan begitu cepat berlalu, terasa bagaikan 1 minggu saja. 1 minggu terasa bagaikan 1 hari. 1 hari terasa bagaikan 1 jam. Dan 1 jam begitu cepat berlalu, secepat api memakan ranting kayu yang kering. Para ulama menjelaskan maksud yataqarabuz zaman, waktu saling berdekatan dalam hadis tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya jarak tempuh akan semakin dekat. Dahulu orang-orang yang melaksanakan perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah dengan menggunakan transportasi yang seadanya, kurang lebih bahkan membutuhkan 1 bulan perjalanan, bahkan lebih. Tetapi sekarang ini dengan izin Allah, berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk perjalanan ibadah haji dari tempat kita menuju Makkah Al-Mukarramah hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja. Jarak tempuh sudah semakin dekat. Ibnu Hajar menjelaskan maksud yataqarabuz zaman, waktu sudah semakin berdekatan, waktu sudah semakin cepat berlalu, bahwasanya di akhir zaman akan berkurang keberkahan hidup. Karena kebanyakan manusia larut dalam kelalaian, menyia-nyiakan waktu, menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan untuk hal-hal yang mendatangkan mudarat. Dan hal tersebut sudah kita dapatkan dalam kehidupan kita saat ini. Tidak bisa kita pungkiri perkembangan dunia internet yang tidak bisa kita cegah. Berbagai macam media sosial yang menawarkan berbagai macam fitur-fitur yang melalaikan, game online dan lain sebagainya, membuat kebanyakan manusia lalai, menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, meninggalkan kewajibannya, bahkan melupakan hakikat penciptaan dirinya sebagai manusia untuk mengabdi, menyembah
dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yan wate tajak tubit subuh mancang dalam perjalanan le takalan anak-anak muda di kios-kios, di warung-warung, padahal dekat menasah, dekat masjid, mereka lalai dengan HP-HP-nya 24 jam. Seruan azan untuk ibadah mereka abaikan. Ini yang terjadi. Padahal Islam memberikan perhatian khusus tentang pentingnya menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Sampai 6 waktu Allah Subhanahu wa taala bersumpah di atasnya. Ketika masuk waktu fajar, wal fajri walayalin ashar, masuk waktu subuh, was subhi idza tanaffas, masuk waktu duha, demi waktu duha, wad duha wal laili idza saja, masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla, masuk waktu asar, wal asri innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Masuk waktu malam, wal laili idza saja, wal laili idza yaghsha. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, ini menandakan bahwasanya penting bagi kita untuk memperhatikan, untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya kepada hal-hal yang bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Mulai waktu fajar sampai waktu malam, sampai fajar kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi nasihat kepada Abdullah bin Umar, atau sering disebut juga dengan Ibni Umar. Kemudian Abdullah bin Umar memberikan nasihat kepada kita bagaimana sesungguhnya menggunakan dan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kum fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil udda nafsaka min ahlil qubur. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Kemudian beliau berkata, jadikan hidupmu di dunia ini bagaikan seorang yang asing, au abiru sabil, atau bagai seorang musafir. Maka ketika dikatakan jadikanlah hidupmu di dunia ini engkau sebagai orang asing, ketika ada orang luar negeri yang datang sebagai wisatawan di negara kita, itu sudah otomatis dia bukan warga negara Indonesia. Ketika dia bukan warga negara Indonesia, berarti kita menyebut orang tersebut orang asing. Jadi tempat tinggalnya bukan di Indonesia, tetapi suatu saat dia akan kembali ke negaranya. Begitu juga ketika dikatakan kita di dunia ini sebagai orang asing, dunia ini bukan tempat kita. Nanti kita akan kembali kepada Allah, kemudian akan menuju ke akhirat.
sebagai tempat yang abadi selama-lamanya. Atau jadikan hidupmu bagaikan seorang musafir. Bagaimana seorang musafir itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha." Tidaklah kehidupanku di dunia ini, kata Rasulullah, kecuali bagaikan seorang musafir yang beristirahat sejenak di bawah pohon yang rindang. Maka sangat mustahil seorang musafir akan beristirahat, akan berteduh di bawah pohon yang rindang itu berlama-lama, sampai berhari-hari atau berminggu-minggu. Tidak mungkin. Dia hanya beristirahat sejenak, raha, kata Rasulullah, wa tarakaha, kemudian dia akan meninggalkan tempat rehatnya itu dan akan melanjutkan perjalanannya yang sangat jauh. Begitulah diri kita di saat menjadikan dunia ini adalah sebagai persinggahan sementara. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya amal kebaikan kita, kemudian kita akan menuju ke akhirat yang penuh dengan berbagai tantangan dan rintangan di sana nanti. Maka pesan Rasulullah, "Udda nafsaka min ahlil kubur." Persiapkan dirimu, engkau semuanya merupakan calon penghuni kubur. Cepat atau lambat, rela tidak rela, siap atau tidak siap, ketika batas waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala telah habis, telah selesai, semuanya akan kembali kepada Allah. Apakah itu orang miskin ataupun orang kaya, pejabat atau rakyat jelata, orang tua ataupun orang muda, semuanya akan kembali kepada Allah. Segala apa yang kita usahakan untuk kepentingan dunia kita, rumah yang mewah, mobil, harta kita yang tidak kita infakkan di jalan Allah, semua akan kita tinggalkan. Semua akan kita tinggalkan. Maka udda nafsaka, persiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kematianmu. Jangan kembali kepada Allah dengan modal nekat kita. Jangan. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semuanya, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan takutlah pada hari ketika engkau dikembalikan kepada Allah. Setiap orang akan Allah beri balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi, tidak dirugikan sedikit pun. Ketika seseorang meninggal dunia, ada 3 hal yang ikut serta mengantarkan mayit. Yatba'ul mayyita ba'da mautihi thalathatun. Yang ikut mayat ketika meninggal ada 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama, ahluhu, keluarganya ikut mengantar, tapi hanya mengantar sampai ke pintu kubur saja.
wa maluhu, begitu juga ada mobil kita mengantarkan kita hanya sampai ke pintu kubur saja. Bahkan ijabate ijazah wak sikrek gepuolam, harta yang kita miliki akan kembali lagi. Wa yabqa amaluh, yang kekal selama-lamanya dengan kita, yang menemani kita adalah amal ibadah kita yang selama ini kita sia-siakan, yang selama ini kita lalai, kita cuek, kita bermalas-malasan untuk mengerjakannya. Tetapi amal kitalah yang kekal, yang akan bersama kita nantinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, udda nafsaka min ahlil kubur, persiapkan bekalmu, engkau akan menjadi penghuni kubur. Dan manusia-manusia yang pintar, kita sering diingatkan, bukan karena ilmu pengetahuannya yang sangat tinggi atau titelnya yang sampai S2, S3, tetapi orang-orang yang pintar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang asyadduhum lil mauti dzikra, aktsaruhum lil mauti dzikra, wa asyadduhum lima ba'dahu isti'dada, ulaikal aqyas. Orang-orang yang pintar adalah orang-orang yang banyak-banyak mengingat kematian, kemudian dia mempersiapkan amal kebaikan untuk menghadapi kematiannya. Kemudian lanjutan hadis tersebut, Ibnu Umar memberikan nasihat kepada kita bagaimana sesungguhnya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kata Ibnu Umar, idza amsayta fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa, khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Maka Ibnu Umar memberi nasihat, ketika engkau berada di sore hari, jangan tunggu paginya, beramallah, berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Begitu juga ketika engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore, karena belum tentu umur kita akan sampai ke waktu sore. Begitu juga anak-anak kami, anak-anak muda, jangan tunggu ketika masa tua nanti akan beribadah, masa tua nanti akan bertaubat. Belum tentu waktu dan kesempatan itu akan panjang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Khudh min sihhatika limaradika, maka pergunakanlah sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Pergunakan sehat. Maka kadang-kadang nikmat sehat ini, nikmat waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah, banyak orang yang lalai, banyak orang yang melupakannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunum fihi ma katsirum minan nasi, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat, as-sihhatu wal faragh, yaitu juga nikmat waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, nasihat daripada Ibnu Umar, wa hayatika qabla mautika, pergunakanlah sebaik-baiknya hidupmu, kesempatan hidup yang Allah berikan, pergunakan sebaik-baiknya sebelum datang matimu. Karena kalau sudah datang kematian, ajal menjemput, sudah hilang kesempatan itu, yang tinggal hanya penyesalan. Karena banyak orang-orang yang meminta kembali ke dunia ketika sudah meninggal dunia,
Mereka ingin mengerjakan amal soleh, mereka ingin mengerjakan kebaikan, tetapi kesempatan itu tentunya tidak ada lagi. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kata Allah dalam surah Al-Mu'minun, maka ketika maut datang menjemput kepada mereka, mereka berkata, dia berkata, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Mudah-mudahan nanti aku akan mengerjakan amal saleh apa yang selama ini aku lupakan, apa yang selama ini aku tinggalkan. Tetapi kesempatan itu tentu sudah tidak ada lagi. Semua manusia ketika meninggal nanti, semua kita akan menyesal. Semuanya. Kata Rasulullah, ma min ahadin yamutu illa nadimah. Tidaklah seseorang yang meninggal nanti, ketika sudah meninggal, semua mereka akan menyesal. Maka para sahabat bertanya, fama nadamatuhu ya Rasulullah, kenapa mereka menyesal wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, in kana muhsinina nadima alla yakuna zdada, wa in kana musiina nadima alla yakuna naza'a. Mereka menyesal ketika ditampakkan balasan kebaikan, amal ibadah diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ timbul penyesalan. Kenapa dulu di dunia saya tidak memperbanyak amal-amal ibadah itu? Kalaulah dulu saya perbanyak, tentu balasan yang sangat sempurna yang Allah berikan kepada saya. Begitu juga sebaliknya, ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemungkaran dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, di situ juga timbul penyesalan. Kenapa segala kemungkaran, segala kemaksiatan dulu ketika di dunia tidak saya tinggalkan? Maka sebelum penyesalan itu tiba, marilah sama-sama kita gunakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakannya untuk beribadah, untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah, siap dengan bekal, sehingga Allah rela, kita pun rela. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat terutama bagi kita sendiri, untuk kembali mengingatkan kita dalam menggunakan waktu dan kesempatan yang Allah berikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.